151 Kamu Zizi setengah. Kaisar Chang menahan telapak tangannya dan menatap ke depan. Debu berangsur-angsur mereda, dan sebuah lubang setengah lingkaran besar terlihat muncul di depan Kaisar Chang. Lubang setengah lingkaran besar itu tampak seperti digali oleh sebuah mesin besar. Ekspresi wajah Kaisar Chang berangsur-angsur berubah dari acuh tak acuh, menjadi tenang, lalu berangsur-angsur menjadi terkejut, dan akhirnya, menjadi terkejut. Melihat sosok itu, Kaisar Chang benar-benar tak percaya. Gunung yang menghancurkan cahaya gelap, dihitung sebagai salah satu teknik superku, tidak ada yang pernah mampu bertahan hidup melaluinya. Apalagi selamat tanpa cedera setelah terkena serangannya. Namun, sekarang juga, gaun loli itu benar-benar bersih dan tanpa noda, dan kuncir kudanya yang ganda bergoyang mengikuti angin. Terlebih lagi, senyumnya tidak pernah berubah dari awal hingga sekarang. Loli itu terlihat menutupi mulutnya dan tertawa pelan, "Oh, haha, kamu benar-benar tangguh." Keempat pelayan yang menyaksikan pertarungan itu tercengang. Siapa sebenarnya Loli ini? Di sisi lain, Yehua dan dua orang lainnya tampak sangat tenang. Napas Kaisar Chang agak mendesak sekarang. Orang yang ada di hadapanku ini sama sekali bukan Loli, dia monster. Seperti yang diduga, mereka yang menjadi pelindung benda-benda suci kuno semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Orang bijak tahu bahwa sebaiknya dia tidak bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Aku akan berpikir untuk melawannya setelah aku merebut benda suci kuno itu. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Chang berbalik dan berlari. Saat ini, dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Monster kecil ini bisa keluar tanpa cedera setelah menahan teknik superku, kekuatannya pasti sangat kuat. Jadi, lebih baik aku serahkan saja dia pada orang-orang dari Leisure Bar untuk menanganinya. Ini bisa dihitung sebagai aku menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaanku. Jejak senyum jahat muncul di sudut mulut si Loli, kelinci kecil ingin lari. Kau benar-benar tidak menggemaskan. Ekor kuda ganda itu tiba-tiba terlihat menjulur keluar. Kaisar Chang yang sedang berlari menjadi pucat karena ketakutan, dan tanpa diduga, kaki kirinya terlilit oleh salah satu ekor kuda itu. Kaisar Chang membekukan sebilah pisau panjang di tangannya dan dengan kejam menebasnya ke ekor kuda. Dentang, suara logam yang berbenturan benar-benar terdengar. Kaisar Chang melihat bilah patah yang ada di tangannya dan menunjukkan ketakutan dalam tatapannya. Ini tidak mungkin. Kuncir kuda itu bagaikan ular berbisa, ia segera melilit kaki Kaisar Chang, lalu tak lama kemudian, ia menariknya dengan kejam. Wah, seluruh tubuh Kaisar Chang melesat ke tanah bagaikan peluru, menyebabkan riak besar terbentuk di air, dan juga membentuk lubang besar di tanah. Di dalam lubang, wajah Kaisar Chang dipenuhi ketakutan. Saat ini, seluruh tubuhnya telah dililit oleh kuncir kuda, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari kuncir kuda itu. Lebih buruknya lagi, ekor kuda lainnya perlahan bergerak ke arah Kaisar Chang. Kaisar Chang melihat ekor kuda yang bergerak ke arahnya dan ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Pada ekor kuda yang bergerak itu, sebenarnya ada sekumpulan mulut kecil yang penuh dengan gigi tajam. Tidak, jangan datang. Kaisar Chang benar-benar panik saat ini. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kuncir kuda itu segera masuk ke mulut Kaisar Chang dan mulai menjalar ke seluruh tubuh Kaisar Chang, lalu mulai menyerap saripati darah yang lesat. Tubuh Kaisar Chang terlihat mengering dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata. Dalam waktu kurang dari 10 detik, yang tersisa dari seluruh tubuh Kaisar Chang hanyalah kerangka dan lapisan kulit. Tidak seorang pun akan dapat mengenali bahwa orang ini adalah Kaisar Chang yang terkenal. Dan bahkan hingga meninggal, Kaisar Chang masih belum mampu memahami banyak hal. Loli itu menjilati bibir merahnya yang cerah, benar-benar lezat, jauh lebih lezat dibandingkan dengan orang-orang tadi. Kamu Zizi 2/2. Loli itu tetap mengikat ekor kudanya, lalu mulai melompat ke suatu tempat yang tidak jauh dari Yehua dan berkata sambil tersenyum, "Itu semua kelinci, kalian semua adalah singa besar, jangan lari seperti kelinci kecil itu, oke? Kalau tidak, aku akan sangat marah." Sambil membelai lembut King Ya yang ada dalam pelukannya, Yehua menatap ke arah Loli yang tidak jauh darinya dan bertanya pelan, "Siapa namamu?" Loli itu mencibirkan mulutnya dan menusuk dagunya dengan jarinya. Setelah berpikir sejenak, aku tidak akan memberitahumu. Kamu Zizi. Yehua berteriak dengan serius. Mata merah Loli itu langsung terkejut dan dia tiba-tiba melompat mundur.
Senyum di wajah Loli itu ditahannya saat dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Kenapa kamu mengenalku? Yehua memperhatikan dengan penuh perhatian setiap gerakan si Loli, bahkan hingga perubahan halus pada ekspresi si Loli. Yehua berteriak dingin, Ye Zizi, apakah kau tahu akibat membodohiku? Loli itu menyeringai dan menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mengenalku, tapi kalian semua tampaknya benar-benar lesat. Kurang ajar, kurang ajar. Baik Wei Chang maupun Lai Gu berteriak bersamaan dan aura tegas keluar dari tubuh mereka. Loli itu merentangkan kedua tangannya yang kecil dan memasang ekspresi meremehkan di wajahnya. Terlebih lagi, tak lama kemudian, dia mengeluarkan cermin kecil dan mulai memeriksa apakah gaya rambutnya sudah berantakan atau belum. Wei Chang dan Lai Gu jelas bisa merasakan bahwa Yang Mulia benar-benar marah kali ini dan keduanya buru-buru berkata, Bos, biarkan kami menangani masalah ini. Yehua tahu apa yang dipikirkan Wei Chang dan Lai Gu saat ini. Mereka berdua ingin melindunginya. Benar, Wei Chang dan Lai Gu memang ingin melindungi Loli itu. Jika kita berdua keluar, kita bisa memastikan bahwa Ye Zizi tidak akan mati. Namun, jika Yang Mulia keluar sendiri, kemungkinan besar sesuatu yang serius akan terjadi. Kenalan lama dipertemukan kembali, tetapi siapa sangka akan ada pertengkaran di antara mereka. Dulu, Wei Chang dan Lai Gu merasa bahwa Yang Mulia hanya bercanda. Lagi pula, bagaimana mungkin 7 dosa mengkhianati Yang Mulia? Namun, melihat situasi saat ini, tindakan Ye Zizi tidak ada bedanya dengan mengkhianati Yang Mulia. Meskipun dia dulunya adalah buah hati semua orang, dan bahkan nama yang dipilihnya memiliki nama keluarga yang sama dengan nama keluarga Yang Mulia, Ye Zizi saat ini bukanlah Ye Zizi yang kita kenal lagi. Dulu, dia selalu berkeliaran di sisi Yang Mulia dari siang hingga malam, dan terlebih lagi, dia memberi Yang Mulia julukan, Kepala Kerangka Besar. Di antara 7 dosa, hanya dia, Ye Zizi, yang berani memanggil Yang Mulia dengan sebutan, Kepala Kerangka Besar. Namun saat ini, walaupun begitu, Wei Chang dan Lai Gu masih belum bisa mempercayai kenyataan yang ada di depan mata mereka. Yehua menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya melayang ke masa lalu yang sudah lama berlalu. Saya ingat, saat itu Ye Zizi masih sangat kecil dan dia seperti bayi. Saat itu, dia sedang dikepung dan diserang oleh manusia, dan kebetulan aku dan yang lainnya sedang melewati tempat dia berada. Jadi, kami membunuh semua manusia yang ada di sana. Awalnya, aku juga akan membunuh Ye Zizi, tetapi seseorang di dalam 7 dosa menyadari bahwa Ye Zizi bukanlah manusia, dan dengan demikian, nyawa Ye Zizi terselamatkan. Sampai sekarang, Yehua masih ingat Ye Zizi saat itu. Matanya berwarna merah tua, dan wajahnya tampak enggan menyerah. Sebagai bukti sifatnya yang tidak mau mengalah, selama bertahun-tahun setelah Ye Zizi bergabung dengan mereka, Ye Zizi menjadi seseorang yang penting dalam 7 dosa. Wei Chang hanya tahu cara memakan manusia yang masih hidup, sedangkan Ye Zizi bahkan tidak akan melepaskan orang yang sudah mati. Namun, Ye Zizi juga punya kebiasaan buruk, yaitu terlalu malas. Jika dia bisa berbaring, dia tidak akan repot-repot duduk. Siapa yang tahu dari mana dia belajar kebiasaan buruk seperti itu? Melihat kejadian hari ini, dapat diketahui bahwa Ye Zizi tidak mau pergi dan mencari orang satu demi satu, jadi dia menggunakan benda dewa kuno untuk memikat orang-orang kepadanya sehingga dia bisa menangkap mereka semua sekaligus. Melihat wajah yang sudah dikenalnya itu, gambaran terakhir Yehua tentang Ye Zizi muncul di benaknya. Ye Zizi dikepung dan diserang oleh 3 penguasa, dan akhirnya, dia meninggal saat berbaring di pelukan Yehua. Kata-kata terakhir yang diucapkannya bahkan bergema di benak Yehua. Aku ingat, saat itu, seluruh tubuh Ye Zizi berlumuran darah, dan dia bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat tangannya lagi. Namun, sepasang mata merahnya dipenuhi dengan kengganan. Kepala Kerangka Besar, Zizi tidak ingin mati, Zizi ingin menemanimu bermain, Zizi ingin bertanding melawan monster rakus, Zizi ingin terus menunggangi naga kerangka besar, Zizi ingin bersama kalian semua. Kepala Kerangka Besar, Zizi merasa sangat dingin, sangat dingin. Merasakan tubuh Ye Zizi yang berangsur-angsur menegang, itulah kali pertama Yehua mengungkapkan emosi yang dikenal sebagai rasa sakit, dan lolongan kesedihan Yehua bergema di seluruh medan perang. Ye Zizi, dosa pertama yang mati selama pertempuran. Pada saat itu, semua orang menjadi gila,
dan bahkan jika mereka harus menukar luka dengan luka, mereka bertekad untuk membunuh ketiga penguasa. Penampilannya sama persis dengan Ye Zizi. Namun, tubuhnya adalah satu-satunya yang sama dengan Ye Zizi, jiwa yang ada di dalam tubuhnya tidak lagi sama. Ye Hua tidak bisa mentolerir siapapun yang mencemari Ye Zizi. Bahkan tubuh Ye Zizi pun tidak. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Hua berkata dengan lemah, aku akan menghadapinya. 152 kekuatan jentikan jari setengah. Wei Chang dan Lai Gu menjadi pucat karena ketakutan saat mereka berteriak tanpa sadar, Yang Mulia. Keempat pelayan itu mendengar ucapan Wei Chang dan Lai Gu kepada bos dan merasa bingung. Tatapan mata Ye Hua berubah dingin, dan Wei Chang serta Lai Gu segera menundukkan kepala mereka. Ye Hua meletakkan King Ya yang ada dalam pelukannya di dalam tenda. Setelah merapikan rambut King Ya, Ye Hua menghela napas dan berjalan keluar dari tenda. Setelah berjalan ke suatu tempat yang berjarak 5 meter dari Ye Zizi, Ye Hua berhenti. Wei Chang dan Lai Gu menunjukkan ekspresi gugup. Aku tidak tahu bagaimana Yang Mulia akan menghadapi Ye Zizi. Ye Hua mengeluarkan kotak rokok dan mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok itu, lalu menyalakan rokoknya. Dengan alisnya sedikit berkerut, dia berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung. Ye Zizi menatap pria di depannya dan sedikit kebingungan muncul di hatinya. Orang ini membuatku merasa familiar, tetapi aku juga tidak dapat mengingat siapa dia sebenarnya. Namun, apapun yang terjadi, dia tetaplah makanan yang lezat. Hehe, di antara semua orang yang pernah kutemui, kaulah yang paling keren. Kata Ye Zizi sambil tersenyum, dan lesung pipit yang menggemaskan muncul di pipinya. Ye Hua tertawa pelan, nyali kamu benar-benar menjadi jauh lebih besar. Perutku besar sekali, Ye Zizi memberi isyarat dengan tangannya, tampak menggemaskan. Ye Hua agak bingung, tindakan dan nada bicara Ye Zizi masih sama seperti sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, mata merah Ye Zizi menjadi agak aneh, mata merahnya tampak seperti berputar-putar. Tak lama kemudian, Ye Zizi berteriak kaget, wow, kau kepala kerangka yang besar. Rokok yang ada di tangan Ye Hua langsung patah menjadi dua dan jatuh ke sisi sepatu kulitnya. Dengan sedikit rasa heran, Ye Hua berkata, kepala kerangka besar. Aku ingat Ye Zizi dulu memanggilku seperti itu, karena waktu itu tubuhku masih seperti tengkorak. Bahkan setelah ditegur beberapa kali, dia tetap tidak berhenti memanggilku si kepala tengkorak besar. Aku tidak menyangka tubuh aslimu ternyata adalah kerangka. Ye Zizi sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia melihat ke sisi lain. Monster, dan naga kerangka, semuanya menjadi menarik. Ye Hua menghela napas. Dan kupikir Ye Zizi teringat sesuatu. Ternyata dia hanya melihat tubuh asliku dengan matanya. Kegembiraan muncul di mata Ye Zizi. Kepala kerangka besar yang menggemaskan, bagaimana kalau kamu menjadi hewan peliharaanku? Kalau begitu, aku tidak akan menyerapmu. Sudut mulut Ye Hua sedikit berkedut. Lai Gu yang berada di samping sepertinya teringat masa lalu dan merasa sangat muram. Lai Gu teringat bahwa di masa lalu, Ye Zizi sangat nakal, dan juga ada beberapa masalah dengan estetika Ye Zizi. Setiap hari, Ye Zizi akan memuji bahwa Yang Mulia tampan dan mengungkapkan bahwa dia juga menginginkan makhluk kerangka sebagai hewan peliharaannya. Pada akhirnya, Yang Mulia menolak permintaannya, dan dengan demikian, Ye Zizi datang dan mencari masalah denganku, dan bahkan ingin menunggangiku. Ingin menunggangiku? Bagaimana mungkin? Tidak dapat menunggangi Lai Gu merupakan salah satu penyesalan terbesar Ye Zizi sebelum dia meninggal. Kita lihat saja nanti apakah kamu punya kemampuan itu atau tidak. Baiklah, aku akan bersikap lunak padamu. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai, dan Ye Zizi juga mulai bersikap serius. Meskipun Ye Zizi berbicara dengan santai, dia samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan orang di depannya sangat kuat. Dua orang di sana memberiku perasaan yang sama seperti kepala kerangka besar ini, dan untuk keempat wanita di sana, mereka dapat diabaikan. Tuan Pavilion, ada di sana. Tiba-tiba, segerombolan orang berbondong-bondong ke kamp. Jika melihat kerumunan itu, setidaknya ada 3.000 orang. Mereka adalah kekuatan utara yang datang bersama Kaisar Chang ke selatan. Awalnya, karena mereka melarikan diri terlalu cepat, mereka kehilangan kontak dengan Kaisar Chang, dan saat ini, mereka tidak tahu kemana Kaisar Chang pergi. Setelah memikirkannya,
Mereka memutuskan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk kembali ke utara, untuk mencegah kecelakaan lain terjadi. Namun, Master Pavilion Extreme. Pavilion Hefeng tiba-tiba teringat tentang informasi yang dilaporkan bawahannya kepadanya, dan dengan demikian memutuskan untuk datang ke lokasi ini untuk melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orangku yang pergi ke lokasi itu menghilang satu demi satu, aku harus pergi dan melihat lokasi itu sebelum aku pergi. Su Zhenhai dari Biara Sumi dan Men Kai dari Gedung Raja Phoenix mengikuti He Feng ke lokasi untuk melihat-lihat. Bagi keduanya yang memilih untuk mengikuti Men Kai, itu dapat dianggap sebagai keduanya yang memberikan muka kepada Men Kai. Kekuatan jentikan jari 2/2. 3.000 orang mendarat di lokasi itu, dan seketika itu pula mereka menempati separuh luas lembah. Ketiga orang penting itu langsung melihat Kaisar Chang yang telah tersedot hingga kering. Namun, mereka bertiga langsung mengalihkan pandangan dari tubuh Kaisar Chang setelah sekadar melihat. Lagi pula, dengan penampilan Kaisar Chang saat ini, bahkan jika ibunya ada di sini, dia juga tidak akan bisa mengenalinya. Karena punggung Ye Zizi berhadapan dengan kerumunan orang, ketiga orang besar itu hanya merasa bahwa Ye Zizi tampak familiar. Di sisi lain, karena mereka berhadapan langsung dengan Ye Hua, mereka merasa bahwa penampilan pria ini agak bergaya. Di sisi itu, ada 2 pria dan 4 wanita, dan di sisi lain, ada tenda di sana. Sepertinya mereka di sini untuk berkemah. Dan melihat pakaian keempat wanita yang memikat itu, selera orang-orang ini pasti berat. Dan apa sebenarnya arti loli di depan kita yang mengenakan gaun putri? Melihat keduanya, mereka tampak bersiap untuk bertarung satu sama lain. Men Kai adalah tipe orang yang tidak tahan melihat gadis kecil diganggu. Ku bilang, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini, menindas seorang gadis kecil? Sambil berbicara, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, Men Kai berjalan menuju Ye Zizi. Ye Hua diam-diam menyalakan sebatang rokok. Men Kai menepuk bahu Ye Zizi dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, jangan takut, kakak ada di sini, jika kamu punya masalah, kamu bisa cerita pada kakak. Kakak, benarkah itu? Ye Zizi menoleh dan berkata dengan senyum di wajahnya. Pupil mata Men Kai membesar dan membesar. Ini, bukankah ini loli sialan yang ada di dalam peti mati itu? Sehelai rambut diam-diam masuk ke dalam mulut Men Kai yang tercengang. Dan dalam beberapa detik, Men Kai berubah menjadi mayat kering. Namun, rambut itu tidak keluar dari tubuh Men Kai, dan saat ini menopang tubuh Men Kai. Hal itu menyebabkan sekelompok orang yang berada di belakang Men Kai mengira bahwa Men Kai saat ini masih berbisik-bisik dengan loli kecil itu. Master bangunan Men, itu sudah lebih atau kurang cukup. He Feng mengernyitkan alisnya dan berteriak. Begitu banyak murid yang melihatmu sekarang, bahkan jika kamu tidak menginginkan wajahmu, aku tetap menginginkan wajahku. Melihat Men Kai tidak menanggapi, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Su Zhenhai berteriak keras, Master bangunan. Berhentilah selagi bisa, jangan berlebihan. Jangan buang muka Gedung Raja Phoenixmu. Murid-murid Gedung Raja Phoenix merasa canggung setengah mati sekarang. Kebiasaan buruk guru gedung kita kambuh lagi. Ye Zizi menggunakan rambutnya untuk mengendalikan tubuh Men Kai dan perlahan membalikkan tubuh Men Kai. Men Kai yang sudah kering terlihat merentangkan kedua tangannya dan membuat tanda V dengan kedua tangannya. Sementara itu, setelah kepala Ye Zizi berputar 180 derajat, dia berteriak manis, Yai. Semua orang terkesiap dan mundur selangkah. Pada saat hidup dan mati, He Feng dan Su Zhenhai segera berteriak keras, mundur. Mundur, mundur. Kita semua tahu kekuatan Men Kai, karena loli itu mampu membunuh Men Kai tanpa mengeluarkan suara sama sekali, kekuatannya pasti luar biasa kuat. Orang-orang yang dikirim ke lokasi ini pasti telah dihisap habis olehnya. Kelinci kecil terkutuk, mencoba melarikan diri lagi, Ye Zizi menggembungkan pipinya dan berkata sambil terengah-engah karena marah. Ribuan helai rambut mulai terentang dengan kecepatan tinggi, menyebabkan yang lain tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Patah. Pada saat ini, suara jemari yang saling menjentikkan terdengar di dalam lembah. Ye Zizi menjadi linglung dan perlahan menoleh. Sambil menghisap rokok di mulutnya, tangan kanan Ye Hua terangkat ke atas. Tatapan mata Ye Zizi membeku. Sebuah penghalang berwarna merah bundar segera muncul di sekitar tubuh Ye Zizi. Mendesis. Penghalang bundar itu tampaknya menahan serangan kuat dan sedikit bergetar. Tak lama kemudian,
Retakan demi retakan muncul di penghalang itu, membentuk retakan seperti jaring laba-laba di penghalang itu. Ye Zizi menatap penghalang itu dengan rasa ingin tahu. Namun, 3.000 orang yang melarikan diri itu langsung berubah menjadi debu, seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya. Dan tebing-tebing yang ada di sekitar lembah itu pun hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak berwujud itu. Kaisar Chang yang malang, awalnya dia masih berupa mayat, tetapi sekarang, tidak ada sedikit pun sisa jasadnya yang tersisa. Ini adalah versi jentikan jari yang telah dimatikan berkali-kali. Ye Hua dapat dikatakan telah terdorong oleh dorongan tiba-tiba untuk menguji kekuatan jentikan jari. Ye Hua merasa bahwa kekuatan jentikan jari cukup bagus, mampu memberikan kerusakan fatal terhadap orang-orang itu. Namun, terhadap Ye Zizi, jentikan jari tidak memiliki efek apapun padanya. Ye Zizi menggambar ulang penghalang pertahanannya dan berkata sambil terengah-engah karena marah, "Kepala kerangka besar, kamu menyebalkan. Kamu menghancurkan semua makananku. Kamu harus memberiku kompensasi. 153 kamu. Kamu curang." Setengah. Jejak senyum muncul di sudut mulut Ye Hua, dengan ringan melambaikan tangan kirinya, keduanya segera menghilang dari lembah. Wei Chang memandang kedua orang yang menghilang, lalu menoleh dan menatap Lai Gu. "Monster rakus, cepat pikirkan cara." Lai Gu berkata dengan cemas, dan wujud aslinya akan segera muncul karena kecemasannya. Lai Gu menatap ke arah tempat di mana keduanya menghilang dan menarik napas dalam-dalam. Alasan yang mulia tidak pergi mencari mereka adalah karena dia ingin melihat sikap mereka. Tapi, Zizi berbeda. Kita semua menyaksikan Zizi tumbuh besar sejak dia masih bayi. Lai Gu seperti semut yang berada di dalam panci panas. Aku takut jika Yang Mulia marah, dia akan menghancurkan Zizi. Bagaimana Wei Chang tidak bersikap seperti itu dalam situasi saat ini? Ada sisi baik dalam diri manusia, tetapi ada juga sisi buruk dalam diri manusia. Kecurigaan. Yang Mulia tidak lagi sama seperti dulu. Dia tidak akan seperti dulu lagi dan tidak bisa memahami banyak hal. Wei Chang mendesah. Tak lama kemudian, dia berjalan ke bangku kecil dan mengambil tongkat pancing. Namun, dia tidak melempar pancingnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Wei Chang sebenarnya juga merasa sangat khawatir. Lai Gu menghentakkan kakinya keras ke tanah, tanah pun bergetar hebat, pecahan batu mulai berjatuhan dari gunung di dekatnya, dan burung-burung yang ada di dalam hutan pun langsung terbang ke langit. Keduanya saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu hasilnya. Jika mereka ikut campur dalam masalah ini dengan paksa, hasilnya hanya akan semakin buruk. Di sisi lain, Ye Zizi mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Matahari yang terik menyinarinya, dan ada banyak rumah tua dan kayu gelondongan yang membusuk di sekitar tempat itu. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali ada orang yang tinggal di rumah-rumah itu. "Kepala kerangka besar, untuk apa kau membawaku ke sini?" Ye Zizi bertanya dengan rasa ingin tahu. Rasanya seolah-olah keduanya sama sekali tidak berniat untuk bertarung satu sama lain. Sambil menghisap rokoknya, Ye Hua berjalan ke sisi batang kayu yang sudah lapuk dan menyalakan rokoknya dengan ujung jarinya. Seketika, batang kayu yang sudah lapuk itu berubah menjadi serpihan kayu. "Saat itu, kamu ada di sini." Ye Hua mengembuskan asap dan berkata dengan lemah. Ye Zizi mencibir, "Apa yang kulakukan di sini?" Ye Hua tidak menjawab pertanyaannya dan berkata dengan tenang, "Kamu sangat keras kepala. Awalnya, aku ingin membunuhmu, tetapi kamu beruntung." Membual. Ye Zizi mendengus sambil memiringkan kepalanya 45 derajat. Ye Zizi sangat menggemaskan. "Pada akhirnya, kamu terselamatkan dan menjadi salah satu bawahanku." Ye Zizi merentangkan kedua tangannya, "Baiklah, sekarang kau membanggakan diri setinggi langit. Jika kau mampu mengingat kembali ingatanmu sekarang, aku bisa melupakan dan memaafkan kesalahanmu." Nada bicara Ye Hua berubah, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Ye Zizi terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. "Aku teringat sesuatu." Ye Hua terdiam sejenak, "Benarkah?" "Haha, kepala kerangka besar, kau sangat mudah digertak." Ye Zizi menjulurkan lidahnya dan meringis ke arah Ye Hua. Tindakan Ye Zizi membuat Ye Hua menjadi agak marah dan niat membunuh yang kuat segera meletus dari seluruh tubuh Ye Hua. Niat membunuh itu seperti gelombang laut yang besar, menyebabkan udara di sekitarnya tampak seperti akan membeku, dan juga menyebabkan sekitarnya terasa menyesakkan.
Aura tajam itu membuat kuncir kuda Ye Zizi berkibar di udara. Sementara itu, sama sekali tidak ada rasa takut di wajah Ye Zizi, dan terlebih lagi, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya yang menggemaskan. Kepala kerangka besar, kamu hebat sekali. Aku juga tahu cara melakukannya. Niat membunuh yang setara dengan niat membunuh Ye Hua meledak dari seluruh tubuh Ye Zizi. Meskipun kedua niat membunuh itu tidak berwujud, ketika kedua niat membunuh itu bertabrakan, terjadi perubahan dalam sifat kedua niat membunuh itu. Dapat dilihat, kedua niat membunuh itu berubah menjadi zat, dan tersebar keluar dalam bentuk lingkaran. Niat membunuh itu bagaikan pisau tajam, memotong semua yang ada di jalurnya. Dalam radius 10 km, tidak ada satu pohon pun yang tingginya 1 meter, banyak sekali benda yang terpotong menjadi dua oleh kedua niat membunuh itu. Kamu curang. 2 per 2, Ye Zizi terkekeh dan tombak berwarna merah terang segera muncul di tangannya yang halus. Tombak panjang ini bukan tombak biasa. Kepala tombak itu sama panjangnya dengan tubuh tombak itu. Kepala tombak itu berwarna merah tua, dan lapisan kabut darah samar terlihat keluar dari kepala tombak itu. Di sisi lain, tubuh tombak itu seolah-olah ada sungai darah yang mengalir di sekitarnya, dan terlebih lagi, ratapan roh-roh yang berduka dapat terdengar keluar dari tubuh tombak itu. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Tepat setelah tombak itu muncul, sebuah armor kristal putih muncul di tubuh Ye Zizi. Armor kristal putih itu menutupi 99% dari seluruh tubuh Ye Zizi, dan bahkan mata Ye Zizi juga tertutup. Sedangkan untuk 1% yang tidak tertutup oleh armor itu, 2 lubang terlihat terbentuk di armor itu, dan masing-masing ekor kuda Ye Zizi keluar dari setiap lubang. Di armor itu, berbagai macam rune terlihat terukir di armor itu. Masing-masing rune itu melambangkan jenis pertahanan yang berbeda, sungguh tak terbayangkan. Kepala kerangka besar, apakah kau akan melawanku saat tidak bersenjata? Suara manis Ye Zizi terdengar dari baju besi itu. Ye Hua menjentikkan puntung rokoknya. Ye Hua terlihat berbicara dengan tenang, Bloodlone Illumination, karakteristik terbesarnya adalah ia mampu menyerap esensi darah lawan selama pertempuran, bahkan jika ia tidak dapat menyentuhnya sampai tubuh lawan. Dan kabut darah samar itu bahkan lebih fatal, ketika musuh menghirupnya, itu akan menyebabkan musuh berhalusinasi. Ini masih tahap pertama dari kabut darah, sedangkan untuk tahap kedua, kau seharusnya tahu bahkan jika aku tidak mengatakannya. Profound Moon Armor, bisa dikatakan sebagai pertahanan yang sempurna. Sayangnya, kamu bersikeras membuat 2 lubang agar kuncir kudamu bisa keluar, dan kedua lubang ini adalah kekurangan armormu. Ekspresi Ye Zizi menjadi kaku dan dia benar-benar tidak percaya. Kenapa dia tahu rahasiaku? Tidak mungkin. Kenapa kau tahu semua hal itu? Nada bicara Ye Zizi tiba-tiba berubah, bukan lagi suara loli yang manis, dan sekarang, suaranya seperti lolongan hantu yang sedang menangis. Bersamaan dengan teriakan Ye Zizi, gelombang suara pun terbentuk, dan menyebar ke arah lingkungan sekitar Ye Zizi. Ye Hua menatap Ye Zizi yang tidak stabil dan berkata dengan lemah, karena, akulah yang memberimu Bloodlone Illumination dan Profound Moon Armor. Tidak mungkin. Kau menggertak. Di balik baju besi itu, ekspresi Ye Zizi tampak menyeramkan. Meskipun semua rahasianya diketahui oleh pihak lain, Ye Zizi tahu persis apa artinya ini. Ye Hua mencibir dan tubuh jasmaninya perlahan mundur. Dalam sekejap mata, tubuh asli Ye Hua terungkap. Sebuah kerangka. Dibandingkan dengan Ditmage, Ye Hua sedikit lebih tinggi. Bahu Ye Hua sedikit lebih lebar, dan tubuh kerangkanya juga sedikit lebih besar. Namun, kepala kerangka Ye Hua sangat mirip dengan kepala kerangka Ditmage. Dari sini, dapat dilihat bahwa Ditmage juga tampan. Ye Hua mengulurkan kelima jarinya dan melihatnya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku melihat tubuh asliku, rasanya agak tidak biasa. Saat ini, Bloodlone Illumination milikmu sama sekali tidak berguna melawanku. Paling-paling, itu hanyalah tombak tajam, dan itu bukan sesuatu yang perlu kukhawatirkan. Ye Zizi memegang erat-erat Bloodlone Illumination yang ada di tangannya. Kabut darah yang ada di kepala tombak itu semakin banyak. Dari sini, terlihat betapa marahnya Ye Zizi saat ini. Adapun cara untuk menembus armor bulan mendalammu, ada banyak cara yang bisa kupilih, misalnya. Ye Hua melambaikan tangan kerangkanya, dan ribuan senjata yang telah menyusut terlihat mengelilingi tubuh Ye Hua.
Dan seolah-olah Yehua sedang bermain dengan tablet, ketika Yehua dengan ringan meluncur ke udara dengan jarinya, senjata-senjata itu mengikutinya dan mulai berputar. Tiba-tiba, Yehua memilih salah satu senjata dan meraihnya. Sebuah bilah panjang berwarna ungu terlihat muncul di tangan Yehua. Seluruh badan bilah itu diukir dengan garis-garis emas, dan di ujung bilahnya, cairan berwarna emas yang tidak diketahui menetes keluar. Ketika cairan berwarna emas itu menetes ke tanah, ia bisa bergerak sendiri, seolah-olah memiliki kesadaran diri. Pedang emas api hitam ini cukup untuk menembus armor bulan mendalam milikmu. Adapun cahaya tunggal darah di tanganmu. Yehua terlihat melambaikan tangannya lagi. Ribuan armor muncul dan mulai melayang di sekitar Yehua. Setelah memilih satu armor dari ribuan armor, armor tersebut memadat dan muncul di tubuh kerangka Yehua. Meskipun Secret Feather Armor ini bukanlah armor kelas atas, armor ini mampu menekan vitalitasmu. Ditambah lagi dengan tiba-tiba, sebuah perisai mengembun dan muncul di tangan kiri Yehua. Dengan tambahan perisai tenang berat ini, aku mampu menekan vitalitasmu hingga ke titik terendah. Benar saja, Bloodlone Illumination yang beberapa waktu lalu masih memancarkan kabut darah pekat secara bertahap menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya, hanya benang-benang kabut darah yang dipancarkan dari Bloodlone Illumination. Meskipun aku bukan ahli dalam menggunakan kekuatan, itu masih cukup untuk menghadapimu. Yezizi menatap dengan linglung ke arah Yehua yang mengenakan perlengkapan dewa lengkap padanya dan berkata perlahan, kau curang. 154 tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat setengah. Kalau dipikir-pikir lagi ke masa lalu, saya benar-benar bodoh, meninggalkan sejumlah perlengkapan berkelas tinggi di pinggir dan tidak menggunakannya, serta keras kepala mengalahkan lawan saya saat tidak bersenjata. Setelah melalui beberapa tahun kognisi itu, Yehua merasa bahwa mengenakan perlengkapan juga merupakan semacam keuntungan. Tentu saja, setiap penyihir memiliki hati seorang pejuang. Dit Mage juga sama. Tiba-tiba, retakan muncul di tanah di bawah kaki Yezizi, dan udara tampak bergetar. Tatapan Yehua langsung membeku. Yezizi terlihat memegang helmnya dengan salah satu tangannya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kau terlalu meremehkanku, Yezizi. Kepala kerangka besar, kau benar-benar membuatku marah. Wah, aura Yezizi meletus keluar dari tubuhnya ke segala arah, dan kabut darah yang memancar dari Bloodlone Illumination menjadi lebih pekat daripada sebelumnya. Sepertinya kekuatanmu juga menjadi lebih kuat. Itu bagus juga. Ayo bertarung. Yehua mengangkat Heavy Serene Shield yang ada di tangannya, meletakkan Gold Flame Dark Blade di atas Heavy Serene Shield, dan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Jangan lihat bahwa Yezizi hanyalah seorang loli kecil, ledakan kekuatannya adalah yang paling ganas di antara semua 7 dosa. Saat itu, bahkan Yehua juga tidak akan berani menghadapi serangan tombak Yezizi secara langsung. Namun, sekarang berbeda, Yehua memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan yang menjadi kelemahannya untuk mengalahkan Yezizi. Mati saja, Yezizi berteriak dan tubuhnya melompat tinggi ke langit. Yehua mengangkat kepalanya sedikit, dan dia melihat ada langit yang dipenuhi kabut darah di belakang tubuh Yezizi. Di dalam kabut darah, roh-roh pengganggu yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah yang menyeramkan muncul. Suara-suara menyedihkan yang keluar dari roh-roh pengganggu itu mampu membuat orang merasa gelisah. Sudah kubilang sebelumnya, jurusmu tidak berguna melawanku. Aku mampu sepenuhnya menekanmu. Yehua mengangkat perisai tenang beratnya. Wah, suara keras bergema di seluruh langit dan bumi. Langit yang awalnya cerah dan tak terbatas kini dipenuhi awan hitam, dan dengan sangat cepat, langit diwarnai merah oleh kabut darah, menyebabkan langit tampak seperti telah tenggelam ke dalam genangan darah. Benturan perisai dan tombak itu menyebabkan gelombang udara yang besar muncul, dan semua yang ada di sekitar benturan itu menguap. Dan ini hanyalah benturan biasa saja. Sekumpulan kabut darah terlihat keluar dari Bloodlone Illumination, dan kabut darah itu langsung menutupi tubuh Yehua. Jika itu adalah tubuh jasmani, diperkirakan tubuh jasmani itu sudah mengering sekarang. Namun, Yehua adalah kerangka, dan dia tidak memiliki sesuatu seperti esensi darah. Tubuh sejati Yehua sendiri mampu menempatkan Yezizi pada posisi yang kurang menguntungkan. Sudah kubilang sebelumnya, jurusmu tidak berguna melawanku. Tatapan mata Yehua berubah dingin, dan pedang hitam api emas di tangannya menebas ke arah Yezizi dengan kekuatan dahsyat.
Ye Zizi mendengus dan dia langsung menggunakan tangan kirinya untuk memegang bilah pedang itu. Alis Ye Hua berkerut. Tingkat kekuatan Ye Zizi telah melampaui perkiraanku. Sepertinya, setelah bangkit dari kematian, dia juga menjadi lebih kuat, dia bukan lagi Ye Zizi yang dulu. Kekuatanmu tidak buruk, dan ini memang pedang yang bagus. Namun, itu masih belum cukup untuk menembus armor bulan mendalam milikku. Ye Zizi mendengus dengan jijik. Meskipun Ye Hua terkejut dengan kekuatan Ye Zizi, tidak mungkin bagi Ye Hua untuk dikalahkan oleh Ye Zizi. Sudah kubilang sebelumnya, bila ini digunakan untuk menembus armor bulan mendalammu. Kata Ye Hua dingin. Lelucon apa ini? Namun, tepat setelah Ye Zizi selesai berbicara, dia melihat cairan berwarna emas mengalir ke tangannya. Ye Zizi segera melepaskan pedang hitam api emas dan mulai menggoyang-goyangkan tangan kirinya dengan gila, ingin menyingkirkan cairan berwarna emas menjijikkan yang ada di tangannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menggoyangkannya, itu tidak berguna. Perhatikan kakimu, Ye Hua mengingatkan. Ye Zizi melihat ke arah kakinya, dan dia melihat cairan berwarna emas lain telah menempel di salah satu kakinya. Ye Zizi, jika kau mendengarkan kata-kataku dan tidak membuat 2 lubang di baju besimu, kau tidak akan mati. Tapi, kau tidak mau mendengarkanku. Ye Hua berteriak dingin. Saat itu, alasan Ye Zizi meninggal adalah karena para penguasa manusia menemukan titik lemahnya dan melancarkan serangan mematikan padanya. Ye Zizi melompat-lompat dengan panik, menyebabkan lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Namun, kedua cairan berwarna emas itu seperti lem super, menempel erat di punggung Ye Zizi. Saat ini, kedua cairan berwarna emas itu perlahan merangkak menuju lubang-lubang armor bulan mendalam. Lepaskan aku. Ah! Ye Zizi yang berada di dalam armor tiba-tiba menjerit. Ye Hua menatap Ye Zizi dalam diam. Armor bulan mendalam hanyalah garis pertahanan pertama Ye Zizi, tubuh aslinya adalah garis pertahanan kedua. Namun, 3 penguasa saat itu bahkan tidak memberi Ye Zizi kesempatan untuk berubah ke bentuk aslinya. Tentu saja, saya juga bisa melakukan itu sekarang, tapi tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat 2 per 2. Setelah melalui berbagai cobaan dan rintangan, kedua cairan berwarna emas itu akhirnya merangkak masuk ke dalam lubang. Ye Zizi yang tadinya masih melompat-lompat dengan panik, tiba-tiba berhenti bergerak, seakan-akan tubuhnya telah membeku. Kamu, apa-apaan benda ini? Tanya Ye Zizi. Ye Hua berkata dengan tenang, yang hebat dari pedang hitam api emas bukanlah pedangnya, tetapi 2 cairan berwarna emas itu. Cairan itu dapat menyatu dengan darah seseorang dan menyebarkan virus ke seluruh tubuh seseorang, yang pada gilirannya menyebabkan seseorang kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada saat itu, armor bulan mendalam milikmu hanya akan menjadi hiasan. Jadi begitulah, kepala kerangka besar, kau memang hebat, tapi aku tidak mau kalah begitu saja. Nada bicara Ye Zizi semakin melemah, seakan-akan dia akan pingsan kapan saja. Ye Hua menghela napas, akui kekalahanmu dan menyerah. Ye Zizi tertawa sedih, lalu pingsan karena tidak rela. Angin sepoi-sepoi bertiup, tanah yang rusak tampak seperti permukaan bulan, ada lubang di mana-mana. Pemandangan tempat ini saat ini sudah cukup untuk membuat seseorang berseru takjub. Ye Hua yang memiliki perlengkapan dewa lengkap tidak bergerak sama sekali dan masih menatap Ye Zizi yang pingsan. Setelah beberapa lama, Ye Hua berbicara. Apakah itu menyenangkan? Ye Zizi yang pingsan terdiam sejenak, namun tetap tidak ada respon darinya. Kamu masih sama seperti dulu. Ye Hua berkata dengan serius. Temperamen Ye Zizi tidak berubah, jadi apa yang terjadi padanya? Ye Zizi terlihat langsung berdiri dan mendengus penuh kasih, kepala kerangka besar, kamu sangat membosankan. Ye Hua menghela napas. Sepertinya aku telah meremehkan kemampuan Ye Zizi. Setelah bangkit dari kematian, dia menjadi lebih kuat. Keadaannya sama denganku, Wei Chang, dan Lai Gu. Ye Hua memegang pedang hitam api emas di tangannya dan tak lama kemudian, dia mengeluarkan sebilah pedang tajam. Jiwa dingin yang gelap, udara dingin yang keluar dari pedang itu membuat Ye Zizi tercengang. Kepala kerangka besar, kau tidak tahu malu. Ye Hua mendengus sambil melompat ke langit dengan tubuhnya, bagiku untuk bertarung jarak dekat denganmu. Aku sudah memberimu muka. Energi pedang melesat ke arah Ye Zizi seperti gelombang laut yang mengamuk. Energi pedang membawa kekuatan yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah warna.
Ye Zizi yang berada di dalam baju besi itu memusatkan pandangannya, dan tidak mau kalah, dia mengangkat Bloodlone Illumination di tangannya. Cahaya merah di tubuh tombak itu meningkat tajam. Ini adalah benturan antara kekuatan dan kekuatan. Meskipun alasan Yehua memilih untuk bertarung seperti ini adalah karena Ye Zizi adalah salah satu bawahannya, Yehua yang memiliki hati seorang pejuang juga merupakan bagian dari alasannya. Suara keras yang cukup untuk mengejutkan jantung seseorang terdengar. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, sebuah ledakan segera terbentuk. Kekuatan tak terbatas itu melesat ke langit dan menerobos awan merah darah. Aliran udara yang mengerikan itu menyapu dengan gila-gilaan ke segala arah, membentuk angin astral yang mengerikan. Kepala kerangka besar, kekuatanmu memang cukup bagus, tapi dibandingkan denganku, kau masih sedikit kurang. Ye Zizi tertawa penuh kasih sayang. Yehua tertawa pelan, begitukah? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut kekuatan. Aku akan menantikannya. Keduanya terlihat saling beradu kekuatan. Adegan itu seperti kiamat, tanah bergetar, dan langit menindas. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras bergema di seluruh langit dan bumi. Pertarungan keduanya telah memasuki klimaks. Semakin Ye Zizi bertarung, semakin bersemangat dia, dan kekuatannya terus meningkat saat dia bertarung. Ditambah dengan armor bulan yang mendalam, Ye Zizi dapat dikatakan hampir tak terkalahkan. Masing-masing dari 7 dosa memiliki kemampuan uniknya sendiri. Kekuatan dan ledakan kekuatan Ye Zizi adalah yang terkuat di antara 7 dosa, dan dia bahkan agak lebih kuat dibandingkan dengan Lai Gu. Namun, Lai Gu adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam hal pertempuran udara. 155 kekuatanku tidak boleh diragukan. Setengah. Tiba-tiba, 2 orang yang sedang berkelahi itu langsung berpisah satu sama lain. Yehua menatap Ye Zizi dengan tenang, sementara napas Ye Zizi sedikit kacau. Namun, kekuatan bertarung Ye Zizi masih di luar kebiasaan. Ye Zizi, melihatmu memiliki kekuatan seperti ini, aku merasa agak senang. Yehua melambaikan tangannya dengan ringan, dan semua perlengkapan dewa yang ada padanya segera menghilang, memperlihatkan tubuh aslinya. Ye Zizi menenangkan napasnya dan berkata dengan penuh kasih, "Kepala kerangka besar, apakah kau mengakui kekalahan?" Cahaya merah tiba-tiba mulai memancar keluar dari masing-masing rongga mata Yehua yang kosong. Ye Zizi, kamu sama sekali tidak mengerti kekuatanku yang sebenarnya. Baiklah, kau bertingkah keren lagi. Setelah aku selesai mencabik-cabik tulangmu, aku akan melihat apakah kau masih akan bersikap keren atau tidak. Ye Zizi mendengus dan dia menusuk dahi Yehua dengan Bloodlone Illumination miliknya. Sementara itu, Yehua berdiri di sana di tempat dan tidak melakukan tindakan pertahanan apapun. Bloodlone Illumination memancarkan cahaya merah yang sangat kuat. Ye Zizi berniat meraih celah Yehua dan mengakhiri pertempuran dengan satu serangan. Ide Ye Zizi sangat bagus, tetapi seperti yang dikatakan Yehua, Ye Zizi tidak tahu seberapa kuat lawan yang dihadapinya saat ini. Tepat saat ujung tombak itu hendak mendarat di kepala kerangka Yehua, tombak itu benar-benar berhenti dengan paksa, dan berhenti di suatu titik yang berjarak 1 mm dari kepala kerangka itu. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat kendali Yehua atas kekuatannya. Ye Zizi sempat linglung sejenak. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah drastis, dan tepat saat dia ingin mundur dengan tubuhnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya tidak bisa bergerak. Ye Zizi, sebenarnya aku bisa membunuhmu hanya dengan menggerakkan jariku. Tahukah kau mengapa aku tidak membunuhmu? Kata Yehua ringan. Ye Zizi tidak menanggapi. Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari ikatan tak kasat mata itu. Karena aku tidak tega membunuhmu. Api hantu cakrawala. Yehua berteriak pelan. 5 nyala api berwarna ungu terlihat muncul di sekeliling Ye Zizi. Nyala api itu saling terkait, membentuk formasi api yang aneh, dan Ye Zizi berada tepat di tengah formasi api itu. Aduh, formasi api berwarna ungu itu tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa, api ungu yang berbentuk bulat besar itu tampak seolah hendak membakar langit hingga tak tersisa apapun, dan Ye Zizi yang berada di tengah formasi api itu kini tengah terbakar oleh api itu. Aku akan membunuhmu. Ye Zizi berteriak di dalam api. Namun, itu tidak ada gunanya. Yehua tampaknya sedang menunggu kesempatan. Tiba-tiba, Yehua merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada Ye Zizi yang berada di dalam api,
berpikir untuk berubah menjadi wujud aslimu dan melarikan diri. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu. Kunci Dewa Bumi. Ekspresi Ye Zizi berubah drastis. Aku juga tidak bisa melepaskan tubuh asliku, bagaimana mungkin? Api berwarna ungu terus membakar Ye Zizi. Armor bulan mendalam yang dikenakan Ye Zizi di tubuhnya telah berubah menjadi ungu. Namun, meskipun demikian, kuncir kuda Ye Zizi masih melayang di udara. Kepala kerangka besar, aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Ye Zizi yang berada di dalam baju besi akhirnya tidak dapat menahan rasa terbakar lagi dan mulai memohon belas kasihan. Namun, Ye Hua tidak memperhatikannya dan terus menunggu. Aku sudah mengaku kalah, apalagi yang kau inginkan? Aura ganas keluar dari api ungu itu. Namun, setelah Ye Hua melambaikan tangannya dengan ringan, aura ganas itu menghilang dengan tenang. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, kau kejam. Setelah selesai berbicara, Ye Zizi pingsan. Ye Hua menghela napas. Akhirnya aku membakarnya sampai dia pingsan. Sekarang, aku akan melihat apa yang terjadi padamu. Ye Hua mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah lampu muncul di tangannya. Lampu ini dikenal sebagai lampu puncak penerangan bulan, yang mampu menerangi semua benda tak dikenal, dan memungkinkan penggunanya untuk menghancurkan benda-benda yang diterangi. Sayangnya, lampu ini hanya dapat digunakan 1 kali. Setelah lampu dinyalakan, lampu akan menghilang begitu apinya padam. Lebih jauh lagi, lampu ini hanya dapat digunakan saat target berada pada kondisi terlemahnya, jika tidak, lampu tidak akan berfungsi sama sekali. Awalnya, alasan Ye Hua menggunakan kekuatannya untuk melawan Ye Zizi adalah karena dia ingin menyelidiki kekuatan Ye Zizi. Dan seperti yang dia duga, kekuatan Ye Zizi meningkat pesat. Adapun alasan menggunakan api hantu cakrawala untuk membakar Ye Zizi, itu hanya karena dia ingin membuatnya kehilangan kesadarannya, sehingga akan lebih mudah baginya untuk menggunakan lampu puncak bulan padanya. Kekuatanku tidak boleh diragukan. 2 per 2, Ye Hua menutupkan telapak tangannya, dan api hantu cakrawala segera menghilang, sementara Ye Zizi masih dikendalikan oleh Ye Hua. Lampu puncak penerangan bulan perlahan melayang ke atas kepala Ye Zizi. Saat lampu melayang di atas kepala Ye Zizi, nyala api muncul di dalam inti lampu, dan menerangi seluruh tubuh Ye Zizi. Tatapan mata Ye Hua tertuju pada Ye Zizi. Semoga lampu puncak penerangan bulan ini bermanfaat. Perlahan, lampu itu menerangi tubuh asli Ye Zizi, dan juga berbagai macam konstitusi. Pemahaman Ye Hua terhadap hal-hal yang diterangi cukup baik, dan sampai sekarang, hal-hal yang diterangi dari Ye Zizi masih normal. Namun, tentu saja, jika hal-hal itu diterangi dari orang lain, itu akan menjadi tidak normal. Tiba-tiba, 3 lembar segel samar muncul di atas kepala Ye Zizi. Ketiga lembar segel itu membentuk segel berbentuk segitiga. Jika dilihat dari bentuknya, masih ada 2 lembar segel lagi yang hilang, jadi, segel ini bisa dibilang segel yang tidak sempurna. Ye Hua mengepalkan tangannya erat-erat, beraninya dia memberi segel pada bawahanku. Namun, dengan kemampuan Ye Zizi yang begitu hebat, siapa yang sanggup memberi segel padanya? Aku akan bertanya padanya nanti. Ye Hua mengetuk pelan segel segitiga itu dengan jari tulangnya, dan seketika, 3 bagian segel itu hancur. Dan tepat pada saat ini, api lampu puncak cahaya bulan telah padam, dan lampu puncak cahaya bulan menghilang dari udara. Setelah 3 potong segel menghilang, baju besi yang ada di tubuh Ye Zizi juga menghilang. Sambil mengenakan gaun putri, Ye Zizi perlahan jatuh ke tanah. Ye Hua memanggil tubuh jasmaninya lagi dan menyalakan sebatang rokok, lalu mulai menunggu Ye Zizi bangun. Setelah waktu yang lama, Ye Zizi yang sedang berbaring di tanah mengusap matanya yang besar, di mana aku? Aku sangat lapar. Ye Zizi mendudukkan tubuhnya dan mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang pria yang tidak dikenalnya di depannya. Sangat tampan. Namun, betapa familiarnya perasaan itu. Kamu Zizi. Ye Hua berteriak dengan serius. Ye Zizi langsung teringat pertempuran beberapa waktu lalu. Ekspresi menyedihkan muncul di wajahnya dan air mata langsung mengalir dari matanya. Kepala kerangka besar, Ye Zizi berlari ke arah Ye Hua, dan air matanya yang penuh kebahagiaan berhamburan ke seluruh udara. Ye Zizi terlihat memeluk Ye Hua dan menangis sekeras-kerasnya. Ye Zizi tampak sangat tragis, seperti anak kecil yang ditelantarkan.
Yehua menghela napas dan menepuk kepala Ye Zizi. Kemana perginya auramu beberapa waktu lalu? Kepala kerangka besar, aku sudah tahu kesalahanku, Bu Huho. Kepala kerangka besar, aku sangat merindukanmu. Semua air mata dan lendir Ye Zizi diseka ke pakaian Yehua. Alis Yehua berkerut. Baiklah, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Ye Zizi menatap Yehua dengan iba, tak lama kemudian dia mengangkat pantatnya. Jangan berpikir bahwa ide Yehua untuk menghukum orang lain dengan memukul pantat mereka adalah inspirasi yang tiba-tiba muncul. Sebaliknya, di masa lalu, Ye Zizi sering melakukan kesalahan, dan Yehua hanya bisa memukul pantatnya sebagai hukuman. Tanpa basa-basi, Yehua mulai memberi pelajaran kepada bawahannya yang nakal ini. Namun, Ye Zizi bisa pulih, hal itu membuat Yehua merasa sangat senang. Baiklah. Ye Zizi mengusap pantatnya, lalu berlari dan memeluk leher Yehua, kepala kerangka besar. Zizi sangat merindukan semuanya. Jangan menangis dulu, masih ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Yehua dengan serius. Ye Zizi menyeka air mata yang ada di sudut matanya. Kepala kerangka besar, kau bertanya, Zizi akan memberitahumu semua yang dia tahu. Kapan kau bangun, dan siapa yang menempelkan segel itu padamu? Tanpa berpikir panjang, Ye Zizi berkata, Zizi terbangun sekitar setahun yang lalu. Saat Zizi terbangun, ada banyak pendeta yang melantunkan mantra di sekitar Ye Zizi, dan juga, ada alat ajaib yang diletakkan di atas kepala Zizi. Saat Zizi terbangun, Zizi segera menghancurkan alat ajaib itu, lalu menyerap semua pendeta yang ada di sekitar Zizi. Setelah itu, Zizi mulai berkeliling dunia dan menemukan bahwa dunia ini sangat menyenangkan. Ada banyak gaun cantik untuk dikenakan. Hanya saja, orang-orang di dunia ini terlalu lemah. Kepala kerangka besar, kau harus tahu bahwa Zizi sangat malas. Oleh karena itu, Zizi memikirkan sebuah rencana untuk mengumpulkan semua orang yang relatif tangguh, sehingga aku dapat menyerap semuanya sekaligus. Sayangnya, orang-orang itu masih terlalu lemah, dan aku belum puas. Dan segera setelah itu, aku menemukan. Yang mulia, maafkan Zizi, Yang mulia. Ye Zizi mulai bertingkah manis terhadap Yehua. Ye Zizi yang sebelumnya tidak pernah menggunakan Yang Mulia untuk memanggil Yehua kini mulai memanggil Yehua dengan sebutan Yang Mulia. Dari sini, dapat dilihat betapa besar harapan Ye Zizi agar Yehua memaafkan kesalahannya. Selanjutnya bab 156 kalian semua punya wanita, aku juga menginginkannya.